warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Oke, bagaimana, masih semangat? Hari ini menginjak hari kelima rangkaian dari MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah. Walaupun MPLS ini dilaksanakan secara daring, Ibu Guru harap kalian senantiasa semangat dan mengikuti kegiatan MPLS hingga akhir nanti. Oke, sebelumnya perkenalan dulu ya. Nama saya Siti Rohmah. Di SMK ini saya mengampu pelajaran Pendidikan Agama Islam atau PAI. Nah, untuk kesempatan kali ini pada rangkaian MPLS saya diberi amanah untuk mengisi materi tentang pembinaan keagamaan di sekolah. Jangan lupa tonton videonya sampai habis. Nah, di sini saya akan memberikan pemaparan atau sedikit penjelasan tentang pembinaan mental keagamaan di sekolah. Nah, untuk pembahasan yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian pembinaan mental keagamaan di sekolah. Pertama yaitu tentang pembinaan. Pembinaan artinya membangun atau membentuk. Selanjutnya yaitu mental, atau hal-hal yang berkaitan atau bersangkutan dengan batin atau watak manusia. Selanjutnya yaitu agama, yaitu segenap kepercayaan kepada Tuhan. Jadi, pembinaan mental agama di sekolah berarti suatu usaha yang berupa bimbingan dan tuntunan ajaran tentang agama yang diberikan kepada siswa melalui kegiatan keagamaan yang diselenggarakan di sekolah agar mereka mampu meningkatkan pengalaman ajaran agama di kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada tujuan dari pembinaan mental agama. Tujuannya yaitu untuk membentuk mental atau jiwa seseorang menuju arah yang lebih baik sesuai dengan tuntunan agama Islam. Tindakan tersebut merupakan pemberian bimbingan atau nasihat tentang agama Islam agar dapat meningkatkan kesadaran diri sehingga seseorang bersedia dan mampu mengamalkan ajaran agama Islam dalam kehidupan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika mereka sudah mampu atau mempunyai kesadaran diri, mereka diharapkan bisa meraih kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Kita lanjutkan ya. Nah, di sini ada beberapa alasan yang menjadi dasar atau mendasari kenapa harus mempelajari pendidikan agama. Yang pertama yaitu karena pendidikan agama merupakan unsur terpenting dalam pendidikan moral dan pembinaan mental. Untuk alasan yang kedua, dikarenakan pendidikan agama di sekolah mendapat beban dan tanggung jawab moral yang tidak sedikit, apalagi jika dikaitkan dengan upaya pembinaan mental remaja. Nah, alasan yang ketiga, dikarenakan usia remaja yang ditandai dengan gejolak kejiwaan yang berimbas pada perkembangan mental dan pemikiran, emosi, kesadaran sosial, pertumbuhan moral dan sikap, kecenderungan serta pada akhirnya turut mewarnai sikap keberagamaan yang dianut atau menjelaskan tentang bagaimana pola ibadah seseorang. Nah, berikut ini ada tanda-tanda kebagian atau tanda-tanda dari keremajaan. Tanda-tanda yang pertama yaitu perkembangan mental dan pikiran. Nah, di sini apa maksudnya kira-kira? Jadi, contohnya begini. Ketika dulu masih ada seorang anak yang lugu atau malu-malu, tetapi sekarang ketika sudah menginjak usia remaja, dia akan lebih berani, lebih terbuka,
bahkan sudah merasa atau ada ketertarikan antar lawan jenis. Yang cowok naksir cewek atau yang cewek sudah tertarik dengan cowok seperti itu. Nah, dilanjutkan untuk tanda-tanda yang kedua, yaitu tentang emosi. Jadi, ada beberapa perubahan ketika seorang itu sudah menginjak usia remaja. Misal, ada saatnya ketika seorang anak itu mempunyai semangat yang menggebu-gebu. Tetapi ada kalanya juga ketika seorang anak itu semangatnya sedang bleret atau tidak semangat belajar. Ada kalanya dia itu semangat belajar, ada kalanya ketika dia malas, ada kalanya ketika dia kok tiba-tiba marah-marah, atau kadang juga ada masa ketika dia itu sabar sekali, sangat baik. Nah, jadi emosi juga bisa berubah-ubah atau berkembang. Nah, selanjutnya ada perubahan kesadaran sosial. Maksudnya apa? Jadi ketika seseorang itu ada di lingkungan masyarakat, di lingkungan rumah, ada tetangganya yang sakit kok dia tidak tahu, ada orang yang meninggal kok ketika nggak ada yang ngajak dia tidak ikut takziah. Nah, itu kesadaran sosialnya itu dia masih kurang atau kurang peka terhadap situasi atau kondisi pada lingkungan di mana dia berada. Selanjutnya yaitu pertumbuhan moral, sikap, dan kecenderungan. Jadi seseorang anak itu pada saat usia remaja dia masih dalam proses mencari jati diri, sehingga moral sikapnya dan kecenderungannya itu juga bisa berubah-ubah sesuai dengan sebenarnya apa sih yang mereka itu mau cari. Jadi mereka belum menemukan jati diri mereka yang sesungguhnya, sehingga hal itu menyebabkan moral sikapnya dan kecenderungan mereka itu masih berubah-ubah. Jadi secara tidak langsung anak pada usia remaja itu membutuhkan pembinaan, entah itu mulai dari orang tua, lingkungan sekolah atau guru, atau orang-orang dewasa lain yang dapat memberikan pembinaan terhadap mental keagamaan mereka, sehingga mereka mampu atau mempunyai kesadaran diri untuk melakukan atau memahami dan melekatkan ajaran agama Islam di dalam lubuk hati kalian. Nah, berikut ini ada beberapa problem atau permasalahan remaja yang mungkin kita sering mengalami. Yang pertama yaitu jenuh ketika mengikuti pelajaran agama atau kegiatan-kegiatan keagamaan. Misalkan ketika waktunya sholat duha harus dioyak-oyak terlebih dahulu, dioprak-oprak, kalau tidak dioprak-oprak tidak berangkat ke masjid. Nah, itu salah satunya. Yang kedua, minimnya motivasi untuk mendalami agama secara intens. Jadi siswa atau seorang remaja itu tidak mempunyai dorongan lebih untuk mempelajari agama secara lebih mendalam. Nah, yang ketiga, waktu mereka lebih banyak dihabiskan dengan menonton televisi, jalan-jalan, nongkrong, main HP, main game, main TikTok atau hal-hal lain. Jadi mereka kurang bisa memanajemen waktu, kapan waktunya harus ibadah, kapan waktunya belajar. Nah, mereka hanya sibuk main HP yang sedang
mungkin sudah menjadi kebiasaan kita saat ini ya. Nah, selanjutnya bagaimana cara menghadapi kekritisan remaja? Yang pertama, untuk menghadapi hal tersebut dibutuhkan sosok guru agama sebagai tauladan dan sumber konsentrasi remaja yang menjadi peserta didik. Nah, yang kedua, menanamkan mental keagamaan dan kesadaran melaksanakan ibadah yang merupakan kebutuhan dari setiap individu. Nah, berikut ini ada beberapa program keagamaan di SMK Al-Mustaqim. Yang pertama yaitu pembiasaan membaca Asmaul Husna dan melantunkan sholawat di pagi hari. Yang kedua yaitu sholat duha berjamaah. Pembiasaan yang ketiga yaitu sholat zuhur berjamaah. Dan selanjutnya ada program tahfidz. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan melakukan pembiasaan di pagi hari. Kita berdiri di halaman atau duduk di aula, kita membaca Asmaul Husna, melantunkan sholawat, atau membaca surat-surat pendek. Nah, setelah selesai pembiasaan itu, langsung menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat duha berjamaah. Nah, selain itu, ketika istirahat kedua, waktunya sholat duhur, siswa juga bersama guru bersama-sama menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat duhur berjamaah. Nah, untuk program yang keempat, ini baru saja ada di tahun ini, yaitu program tahfidz. Jadi diharapkan siswa-siswi SMK Al-Mustaqim ini nantinya ketika lulus dari sini mempunyai bekal, walaupun hanya 1 juz, 2 juz, atau 3 juz, atau bahkan lebih, mereka mempunyai celengan atau bekal, yaitu berupa tahfidz Al-Quran. Nah, jadi walaupun sekolah kita ini bentuknya sekolah umum, tetapi kita di sini merupakan sekolah umum yang berbasis agama. Jadi pembiasaan-pembiasaan atau kegiatan-kegiatan keagamaan di SMK Al-Mustaqim ini diharapkan menjadi prioritas atau menjadi program unggulan, seperti itu. Nah, sekian dulu pemaparan dari saya. Semoga anak-anakku sekalian paham, mengerti, dan memahami apa yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Tetap semangat dan tetap jaga protokol kesehatan. Jangan lupa memakai masker dan senantiasa selalu mencuci tangan. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.